Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hanidita Noverlin dengan NPM 231302303. Di sini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran mengenai sistem koloid untuk memenuhi tugas produk akhir dari praktikum produksi dan pemanfaatan media. Selamat menonton. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kimia bersama Hani. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat sekali dekat dengan kehidupan kita, tetapi sering kita tidak sadari. Pernah nggak sih kalian berjalan-jalan pagi dan melihat kabut yang menyelimuti jalan? Kelihatannya seperti asap, tapi bukan terlalu halus untuk disebut sebuah partikel padat, tetapi juga bukan gas biasa. Nah, ternyata kabut itu adalah salah satu contoh nyata dari sistem koloid yang sering banget kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari susu, santan, asap kendaraan, hingga lotion, itu juga adalah sistem koloid. Tapi, apa sih sebenarnya koloid itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Jadi, sistem koloid adalah campuran dua zat di mana ukuran partikelnya berada di antara 1-100 nanometer. Ukuran ini terlalu kecil untuk dilihat oleh mata, tetapi cukup besar untuk menghamburkan cahaya. Posisi dari koloid berada di tengah-tengah antara larutan dan suspensi. Larutan memiliki partikelnya yang sangat kecil dan suspensi memiliki partikel besar dan bisa mengendap. Dan koloid ini berada di antara keduanya, bersifat stabil dan tidak mudah mengendap. Berikut adalah tabel perbandingan antara larutan, koloid, dan suspensi, agar kalian bisa semakin paham mengenai perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi. Lalu, pada sebuah sistem koloid selalu tersusun dari dua komponen utama, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi. Keduanya bekerja sama membentuk campuran yang stabil yang memiliki sifat-sifat khas koloid. Fase terdispersi adalah zat yang partikelnya tersebar dalam sistem koloid. Partikel ini berukuran 1-100 nanometer sehingga masih bisa menghamburkan cahaya tetapi tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Peran dari fase terdispersi ini yaitu bertindak sebagai partikel kecil yang menjadi inti koloid, menentukan jenis koloid, dan mengalami sifat-sifat koloid. Medium pendispersi adalah zat tempat fase terdispersi tersebar. Bisa berupa padat, cair, atau gas, tergantung jenis koloidnya. Peran dari medium pendispersi yaitu menjadi lingkungan tempat partikel koloid bergerak, mengontrol stabilitas koloid, dan mempengaruhi sifat fisik seperti viskositas, warna, dan daya hambur. Jenis-jenis koloid ditentukan berdasarkan fase terdispersi dan mediumnya. Beberapa di antaranya yaitu 1. Sol padat dalam padat. Sol padat terbentuk ketika partikel padat berukuran sangat kecil tersebar di dalam padatan lain sebagai mediumnya. Karena kedua fase sama-sama padat dan partikelnya sangat halus, campuran ini tampak homogen dan warnanya menyatu. Contohnya yaitu ada batu pualam berwarna, gelas berwarna, dan permata. Selanjutnya ada sol padat dalam cair. Sol padat dalam cair ini terjadi ketika partikel padat berukuran koloid tersebar merata di dalam cairan sebagai mediumnya. Partikel tidak mengendap cepat karena ukurannya kecil dan stabil dalam cairan. Contohnya yaitu tinta, cat, dan lumpur. Yang ketiga yaitu emulsi cair dalam cair. Emulsi dapat terbentuk saat cairan kecil yang tidak dapat bercampur, misalnya minyak, tersebar di dalam cairan lain, misalnya air. Dua cairan ini hanya dapat stabil jika ada zat pengemulsinya. Contohnya yaitu susu, santan, mayones, dan lotion. Selanjutnya ada aerosol cair dalam gas. Aerosol cair terjadi ketika butiran cairan sangat kecil tersebar di dalam gas atau udara sebagai mediumnya. Butirannya cukup halus sehingga dapat melayang cukup lama.
Contohnya seperti kabut dan parfum semprot. Lalu yang kelima yaitu aerosol padat dalam gas. Aerosol padat tersusun dari partikel padat berukuran sangat halus yang tersebar di dalam gas atau udara. Karena ukurannya kecil, partikel dapat terus melayang. Contohnya asap, debu halus, dan abu vulkanik. Selanjutnya ada buih gas dalam cair. Buih terbentuk ketika gelembung gas kecil terjebak di dalam cairan sebagai mediumnya. Biasanya terbentuk dengan bantuan surfaktan atau zat pembusa yang menstabilkan gelembung. Contohnya yaitu busa sabun, buih deterjen, dan whipped cream. Selanjutnya ada buih padat, gas dalam padat. Buih padat adalah koloid di mana gelembung-gelembung gas terperangkap di dalam padatan, sehingga membuat struktur menjadi lebih ringan dan berpori. Contohnya ada roti, styrofoam, dan spons. Jenis yang terakhir ada gel cair dalam padat. Gel terbentuk ketika cairan tersebar dan terperangkap dalam jaringan padat yang membentuk struktur semi keras. Akibatnya, teksturnya kenyal atau lembut. Contohnya itu ada agar-agar, jelly, dan gel rambut. Selanjutnya mengenai sifat koloid. Koloid memiliki beberapa sifat unik, di antaranya efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan penghamburan berkas sinar cahaya oleh partikel koloid. Berkas cahaya akan tampak saat dilewatkan pada sistem koloid karena cahaya tidak merambat lurus sepenuhnya dan mengalami tumbukan dengan partikel. Gerak Brown. Gerak Brown adalah pergerakan acak partikel koloid dalam medium pendispersinya. Ini terjadi karena partikel koloid terus-menerus ditumbuk oleh molekul medium. Adsorpsi. Absorpsi merupakan penyerapan ion atau partikel lain pada permukaan partikel koloid. Hal ini terjadi karena permukaan koloid memiliki tegangan tinggi dan mudah menarik molekul atau ion tertentu. Koagulasi adalah proses pengumpulan partikel koloid sehingga membentuk endapan. Fenomena ini terjadi jika koloid ditambahkan elektrolit atau zat bermuatan berlawanan. Elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid bermuatan menuju elektroda tertentu dalam medan listrik. Partikel akan bergerak menuju elektroda dengan muatan yang berlawanan. Sifat yang terakhir adalah dialisis. Dialisis adalah teknik pemurnian koloid dari ion-ion kecil menggunakan membran semi-permeable. Molekul kecil bisa lewat tetapi partikel koloid tertahan. Sebelum kita akhiri video ini, sekarang kita masuk ke dalam mini quiz. Tulis jawaban kalian di kolom komentar dan ayo lihat seberapa paham kalian tentang materi sistem koloid. Kabut termasuk jenis koloid apa? Susu termasuk jenis koloid apa? Peristiwa bergeraknya partikel koloid secara acak karena tumbukan dengan molekul medium disebut. Gelembung udara yang terperangkap dalam padatan seperti roti merupakan koloid jenis apa? Mengapa koloid dapat menghamburkan cahaya? Terima kasih yang sudah menyimak video pembelajaran ini hingga akhir. Semoga materi tentang sistem koloid menjadi lebih mudah dipahami dan kalian bisa mengingat konsepnya melalui contoh di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya.